Baik, ini adalah judul terkait dengan webinar yang pertama ini adalah peluang lembaga sertifikasi person Batan dalam memenuhi kebutuhan personil bersertifikat untuk industri nasional di tengah pandemi. Bapak sekalian, kami sebagai lembaga sertifikasi person komit dengan layanan sertifikasi walaupun di masa pandemik, Bapak sekalian. Kemudian juga kami terkait dengan industri nuklir ke depan, kami juga akan mengembangkan sertifikasi untuk lingkup yang lain untuk menjawab kebutuhan industri seperti itu. Nah, sebelumnya kami ingin menginformasikan sekilas terkait dengan mandat yang diberikan kepada Batan, dalam hal ini adalah LSP Batan. Yang pertama adalah Undang-Undang 10 tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, kemudian juga ada Undang-Undang 20 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, ini dari BSN, kami acu juga. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2013 tentang organisasi Badan Tenaga Nuklir Nasional yang di dalamnya ada mandat terkait dengan Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir. Kemudian juga ada Perka Batan nomor 14 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Batan. Dan ini dua SNI ini yang kami acu sebagai lembaga sertifikasi person, yaitu SNI ISO IC 17024 2012 terkait dengan penilaian kesesuaian. Ini merupakan persyaratan untuk lembaga sertifikasi person. Kemudian juga ada ISO, ini terkait dengan LSP kami, ruang lingkup LSP kami, yaitu ISO 9712 2012 tentang uji tak rusak. Jadi terkait dengan kualifikasi, sertifikasi person uji tak rusak. Bapak sekalian, kenapa kami melakukan kegiatan sertifikasi? Ini tadi seperti diamanatkan atau dimandatkan dalam Perpres nomor 46, yaitu pusat kami melaksanakan standarisasi, jaminan mutu nuklir, serta akreditasi dan sertifikasi. Nah ini makanya kami melakukan sertifikasi kaitannya dalam hal ini terkait dengan person. Kemudian fungsi dari pusat kami adalah satu, terkait dengan pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengembangan standar metode uji, analisis dan produksi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Kemudian pelaksanaan koordinasi dan pembinaan jaminan mutu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi. Ini fungsi dari pusat kami kaitannya dengan sertifikasi. Bapak-Ibu sekalian, kami ingin sedikit menjelaskan terkait dengan ekosistem industri nuklir di Indonesia. Ini slide ini kami ambil dari presentasi Sestama Batan, yaitu kaitannya dengan industri nuklir. Jadi Bapak sekalian, sesuai dengan mandat Batan, sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 97, kemudian juga ada Perpres 46, bahwa Batan sebagai badan pelaksana melakukan litbang, penelitian, pengkajian, dan perekayasaan kaitannya dengan ketenaga nukliran. Nah, dengan tugas ini, Batan sebagai teknologi provider, kemudian juga yang kedua sebagai technical support organization, dan yang ketiga sebagai clearinghouse nuklir technology. Nah ini mirip dengan istilahnya lembaga penilaian kesesuaian. Nah dari hasil litbang, pengkajian dan perekayasaan yang dilakukan Batan, itu menghasilkan produk iptek nuklir. Jadi produk iptek nuklir, nah ini tadi produk iptek nuklir itu harus terstandarisasi, tersertifikasi, dan memenuhi regulasi. Nah, produk iptek nuklir ini nanti akan mendukung terkait dengan industri nuklir. Nah, industri nuklir nanti ini dihilirkan ke masyarakat atau ke pasar. Nah, inilah siklus dari mandat Batan terkait dengan litbang JIRAP, jadi litbang pengkajian dan rekayasa. Kalau ke depan adalah penerapan. Nah, ini untuk hasil produk iptek nuklir. Nah, Batan juga selain tadi menghasilkan produk iptek nuklir,
Batan juga mempunyai mandat terkait dengan human resources melalui Nuclear Teaching Laboratory atau Nuclear Teaching Industry. Nah, dari Nuclear Teaching Laboratory atau industri ini, Batan menghasilkan SDM baik internal maupun eksternal. Jadi melalui SDM yang terdidik, terlatih dan tersertifikasi. Jadi ini ada SDM dari Batan sendiri internal dan juga SDM untuk eksternal luar Batan seperti yang Bapak Ibu rasakan. Jadi SDM untuk Batan ini terdidik melalui Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir di Yogyakarta. Tadi juga disampaikan salah satu pembicara kita adalah Pak Maulidin adalah alumni dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Kemudian juga SDM yang terlatih. Nah ini kami punya pusat pendidikan dan pelatihan Pusdiklat di Pasar Jumat dan SDM yang tersertifikasi. Nah inilah tugas dari pusat kami melakukan salah satunya adalah melaksanakan sertifikasi. Nah ini semua human resources atau SDM ini adalah untuk mendukung industri nuklir Bapak sekalian. Jadi tadi mandat Batan terkait dengan Litbang Litbang Jirap atau Litbang Yasa, kemudian juga menghasilkan produk iptek nuklir dan menghasilkan SDM yang terdidik, terlatih dan tersertifikasi. Untuk tersertifikasi inilah tugas dari kami, makanya kami istilahnya mendirikan, mengusulkan sebagai lembaga sertifikasi person. Nah, industri ini nuklir ini Bapak sekalian tidak jalan kalau tidak didukung oleh pendanaan atau lembaga keuangan, kemudian juga ada regulasi industri, kemudian juga ada regulasi pasar, dan kemudian juga kita melihat juga produk dari luar negeri. Nah, ini ke depan industri nuklir ini didukung tadi oleh salah satunya SDM yang tersertifikasi. Makanya ini sebagai acuan kami, kenapa kami ke depan membangun lembaga sertifikasi person. Nah sekarang masuk ke pokok pembahasan Bapak sekalian. Yang pertama adalah ini kaitannya dengan perjalanan LSP kami, kemudian juga LSP kami saat pandemik, karena ini sangat krusial sekali Bapak sekalian. Kemudian pengembangan LSP ke depan. Jadi perjalanan LSP kami menuju istilahnya terakreditasi oleh KAN, kemudian juga LSP kami melakukan kegiatan layanan sertifikasi saat COVID-19, kemudian juga pengembangan LSP kami ke depan, jadi akan menambah lingkup yang baru, ini kaitannya dengan direct digital radiografi dan computed radiografi, yang juga nanti akan ada non radiasi seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak moderator. Jadi Bapak sekalian, ini yang pertama terkait dengan perjalanan LSP Batan. Jadi dimulai terakreditasinya Batan menjadi lembaga sertifikasi person dengan kode akreditasi LSP 010 IDN. Ini alhamdulillah kami mendapatkan sertifikat akreditasi tertanggal 24 Mei 2017 dengan lingkup radiografi level 1 dan level 2 atau istilahnya operator radiografi itu level 1 dan ahli radiografi untuk level 2. Kemudian tadi untuk mendukung industri nuklir terkait dengan penyediaan SDM yang terdidik, kami juga ingin menambah lingkup kaitannya dengan sertifikasi person. Yaitu alhamdulillah 2 tahun kemudian Bapak Ibu sekalian, di bulan Mei juga ini 2019 alhamdulillah kami mendapatkan penambahan ruang lingkup yaitu radiografi level 3 dan ATN, yaitu aplikasi teknik nuklir. Jadi ini tadi untuk mendukung industri nuklir, kami juga menyiapkan SDM-SDM yang tersertifikasi terkait dengan kenukliran. Jadi ATN itu adalah aplikasi teknik nuklir. Jadi ini 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan iradiator. Jadi petugas dan supervisor iradiator
sudah bisa nanti kita sertifikasi dengan logo CAN. Kemudian juga ada petugas analisis aktivasi neutron. Kemudian juga yang ketiga ini kaitannya dengan proses radioisotop dan senyawa bertanda, yaitu untuk petugas dan supervisor proses radioisotop dan senyawa bertanda. Nah, kemudian dalam perjalanannya Bapak Ibu sekalian, karena LSP kami juga diawasi oleh CAN, dalam perjalanannya kami di surveillance dan di witnessing oleh CAN tertanggal Desember 2019, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan di tahun 2020 karena masa berlaku LSP ini adalah 4 tahun Bapak sekalian, jadi mulai Mei 2017 dan berakhir di Mei 2021, dan kami melakukan persiapan untuk reakreditasi. September 2020 kami ada assess dari CAN terkait dengan persiapan untuk reakreditasi. Jadi dari hasil reakreditasi memang ada beberapa temuan yang sifatnya minor atau istilah sekarang adalah K2, jadi tidak ada mayor atau K1, alhamdulillah. Dan temuan ini sudah kami tindak lanjuti dan alhamdulillah sudah close Bapak sekalian. Yang ini juga nanti buat kita semua, jadi LSP kita akan berjalan dengan baik karena ini juga diawasi, di surveillance dan di witnessing oleh CAN. Kemarin close 10 November, alhamdulillah sekarang sedang dalam proses menunggu keputusan reakreditasi. Insya Allah kalau istilahnya proses assess sudah selesai, sudah close, insya Allah dibahas di CAN dan diharapkan ada perpanjangan untuk reakreditasi 4 tahun kemudian. Saya kira itu harapan kita semua bahwa LSP Batan akan terus berjalan. Bahkan tadi untuk mendukung industri nuklir, kita coba nanti menambahkan ruang lingkup terkait dengan kenukliran atau radiasi walaupun non radiasi. Berikutnya Bapak sekalian, nah ini adalah mungkin kami ingin sampaikan bukti dari sertifikat akreditasi oleh CAN. Jadi tertanggal 24 Mei 2017 dan berakhir 23 Mei 2021. Kemudian ini adalah penambahan ruang lingkup Bapak sekalian. Di sini ada penambahan terkait dengan ATN atau aplikasi teknik nuklir, ditandatangani oleh Kepala BSN, dalam ini sebagai Ketua CAN. Nah ini bukti bahwa kami melakukan assessment oleh CAN. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini baru pertama kali kami melakukan assessment melalui daring selama 2 hari. Alhamdulillah ternyata pengalaman dari assess daring ini atau secara virtual ini berjalan dengan baik karena apa Bapak Ibu sekalian? Semua dokumen kami upload ke dalam satu storage dan sebelum pelaksanaan assess itu auditor sudah mempelajarinya dari storage yang kita sediakan dan dokumen-dokumen kita submit, dan alhamdulillah auditor sudah mempelajari dan saat assess tidak ada masalah, makanya tadi temuannya adalah minor dan sudah kita tindak lanjuti. Ini pengalaman untuk kami juga bahwa assess antara auditor dan auditi berjalan dengan baik. Kemudian ini kaitannya dengan bahasan yang kedua, LSP Batan saat pandemi. Bapak sekalian, kami membuat kebijakan LSP Batan, jadi kami tetap mengumumkan terkait dengan pelaksanaan layanan sertifikasi ini, walaupun dalam kondisi pandemik, kami mengumumkan bahwa kami tetap melayani layanan sertifikasi. Kemudian juga kami membuat SOP pelaksanaan terkait dengan prosedur pelaksanaan protokol kesehatan saat sertifikasi, dan alhamdulillah ini juga sudah kami terapkan. Kemudian juga di lapangan kami melakukan pelaksanaan untuk aplikasi Android penilaian mandiri. Nah ini karena dalam kondisi pandemi kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita melalui aplikasi secara Android. Saya kira itu. Nah ini adalah kebijakan saat pandemik, Bapak sekalian. Nah ini pengumuman yang kami sampaikan. Kemudian juga ini adalah prosedur yang kami buat dan kami aplikasikan di saat pandemi. Dan ini adalah penilaian diri menggunakan
Android. Dan ini adalah kondisi saat ini saat kondisi kami melakukan ujian tertulis di ruangan kami. Ini kami mengikuti protokol kesehatan, semua peserta menggunakan masker, kemudian menggunakan juga face shield, kemudian juga cuci tangan sebelum masuk ke dalam gedung 71, kemudian dalam ruangan, dan juga jaga jarak physical distancing, ini agak jauh. Jadi memang ini juga salah satu kelebihan kami, physical distancing ini, supaya peserta tidak nyontek, Bapak sekalian. Jadi ini kelebihan dari physical distancing. Jadi untuk ini kami. Nah, yang bahasan ketiga ini peluang LSP ke depan 2021, industri memerlukan ISO 9712 ini terkait dengan lingkup baru, Bapak sekalian. Insya Allah kami akan merencanakan di 2021 terkait dengan lingkup untuk ultrasonic test, kemudian juga untuk penetran test, dan juga untuk magnetic particle test atau MT, dan juga untuk ATN, jadi aplikasi teknik nuklir lainnya tadi untuk mendukung industri nuklir, selain yang sudah 3 tadi, iradiator, AAN, dan proses radioisotop dan senyawa bertanda. Jadi ini kami insya Allah di 2001 akan menambah lingkup baru, dan nanti kami usulkan ke KAN untuk mendapatkan akreditasi. Kemudian juga industri memerlukan teknologi maju, alhamdulillah kami untuk direct radiografi, DR, dan computed tomography, kami sudah mempunyai alat terbaru, insya Allah nanti di slide berikutnya. Dan juga ini fasilitas pendukung, Bapak sekalian, kami juga insya Allah tahun ini akan selesai gedung baru di kantor pusat, jadi ini merupakan gedung juga untuk pusat standarisasi mutu nuklir, salah satu lantai, jadi ini juga gedung clearinghouse nuklir teknologi, seperti itu. Jadi ini peluang LSP kami di 2021. Nah, ini program sertifikasi LSP ke depan. Jadi insya Allah kami lakukan ujian online. Tadi kalau tadi istilahnya dalam ruangan, menjaga menerapkan protokol kesehatan, pakai masker. Insya Allah kami ke depan kita coba ujian dengan online, yaitu menggunakan computer based test. Jadi seperti biasa ini dilakukan kemarin juga untuk CPNS, saya kira pegawai baru ya. Nah, kami ingin ke depan mengembangkan ini, kami coba untuk ujian online. Kemudian juga kami di program LSP Batan ke depan ada digital radiography test. Ini juga nanti akan kami lakukan penambahan lingkup uji. Kemudian juga untuk yang non radiasi tadi ada penetran test, magnetic test, ultrasonic test, ini juga akan kami siapkan ke depan untuk memenuhi tadi baik industri nuklir maupun non nuklir. Bapak sekalian, ini fasilitas sertifikasi NDT radiografi di kami. Jadi kami punya X-ray machine Smart Evo 300. Ini selain untuk sertifikasi, juga kami melayani untuk stakeholder lainnya, yaitu untuk mahasiswa dan sebagainya. Kami juga punya spesimen tes, pipa dan plat seperti ini. Nah ini peralatan CR dan DR yang kami punyai, alhamdulillah ini juga masih baru, dan insya Allah ke depan kami gunakan untuk penambahan ruang lingkup yang non radiasi. Ini peralatan sertifikasi NDT non radiasi. Jadi kami juga mempunyai peralatan-peralatan ini, Bapak sekalian, nanti kita coba kembangkan ke depan, kita nanti usulkan ke KAN untuk penambahan ruang lingkup dan sebagainya. Jadi ada ultrasonic test USM 36, kemudian ada Yoke AC magnetic particle test, kemudian juga ada Nova automatic film processing. Nah, ini juga jadi tidak lagi konvensional, Bapak sekalian, proses untuk jadi film tidak dicuci lagi, kita langsung proses pembacaan melalui digital. Ini jadwal sertifikasi 2021, Bapak sekalian, insya Allah jadwal ini kami diskusikan, koordinasikan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Batan. Karena apa? Ini juga untuk sertifikasi kaitannya dengan personel yang baru. Jadi setelah lulus pelatihan, kemudian disertifikasi di kami, dan juga untuk perpanjangan kami melihat juga sekuen atau
berkalanya teman-teman 5 tahun kemarin dan insya Allah di 2021 untuk perpanjangan kami siapkan ujian atau sertifikasi untuk perpanjangan seperti itu. Jadi ini untuk level 1, level 2, kemudian juga radiografi level 3, kemudian juga untuk non radiasi ini kami masih sifatnya internal di Batan sendiri. Jadi ini untuk memperkuat internal dulu. Kemudian juga CR dan DR juga untuk internal. Nah, untuk aplikasi teknik nuklir kami coba lakukan tadi untuk iradiator, AAN dan proses radioisotop dan senyawa bertanda. Dan di tahun 2021 juga insya Allah seperti kami sampaikan tadi, kami akan mencoba mengakselerasi kaitannya dengan penambahan ruang lingkup di LSP ini. Nah ini Bapak sekalian mungkin data sertifikasi person yang sudah dilakukan oleh LSP kami, mulai dari kami ambil dari 2015 sampai 2019 dan ini ada saat berdirinya atau LSP Batan sertifikasi. Jadi dari mulai 2017 sertifikat kita LSP ada logokan, jadi berhak untuk menggunakan logokan sampai dengan sekarang. Bahkan mungkin nanti setelah reakreditasi perpanjangan bisa sampai dengan 4 tahun kemudian. Jadi ini adalah jumlah personel baik operator radiografi, AR, dan radiografi level 3. Jadi di 2018 kami melakukan sertifikasi person untuk level 3, ini sebanyak 10 orang. Nah untuk 2020 Bapak sekalian, alhamdulillah di dalam kondisi pandemik ini kami juga melakukan sertifikasi baik ujian yang baru maupun perpanjangan. Nah untuk perpanjangan memang kami gunakan melalui wawancara Bapak sekalian, melalui wawancara kepada peserta untuk perpanjangan dan alhamdulillah sampai dengan November ini untuk operator radiografi sebanyak 107 orang dan ahli radiografi sebanyak 67 orang. Ini dalam kondisi pandemik kami tetap melayani Bapak Ibu sekalian terkait dengan layanan sertifikasi ini. Bahkan kami sudah koordinasi dengan Bapeten. Bapeten membuat kebijakan bahwa masa berakhir Bapak Ibu sekalian, STB Bapak Ibu sekalian bisa ditambah 6 bulan kemudian. Jadi katakanlah bulan Desember berakhir itu bisa istilahnya dimaklumi sampai atau diperpanjang 6 bulan kemudian. Ini kebijakan dari Bapeten setelah diskusi dengan kami. Nah itu saya kira Bapak sekalian. Nah ini penutup. Jadi Bapak sekalian LSP Batan kami akan tetap menjaga status akreditasinya untuk tujuan keberterimaan dan ketertelusuran sertifikat ke standar internasional. Ini juga mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, stakeholder kami, terkait dengan layanan kami terkait dengan sertifikasi person ini. Kemudian yang kedua, ini di masa pandemik juga, layanan sertifikasi oleh kami tetap berjalan Bapak sekalian. Kami dengan mengikuti protokol kesehatan dan pengaturan tertentu untuk meminimalkan risiko. Jadi katakanlah kapasitas dari ruang ujian katakanlah 30, maka kami lakukan 50% dari kapasitas itu kami gunakan. Jadi ini adalah untuk meminimalkan risiko. Kemudian juga seperti disampaikan kami tadi, jadi kami melakukan pengembangan lingkup sertifikasi ke depan, baik DR, CR, dan NDT non radiasi, tetap mengacu kepada standar ISO 9712. Saya kira itu. Nah ini mungkin berita dari personal yang disertifikasi oleh Batan, Bapak sekalian, pelatihan di Batan. Ini ada beberapa teman alumni yang bekerja di luar negeri. Saya kira ada Pak Zulfianli, kemudian ada Pak Indra Faisal. Insya Allah mungkin beliau melihat ini ya, saya kira saat ini. Kemudian juga ada yang di Brunei, Singapura dan sebagainya. Nah ini, jadi ini alhamdulillah LSP kami teman-teman atau kandidat atau teman-teman yang bersertifikat ini bisa bekerja di luar negeri. Nah, ini portal layanan kami, Bapak sekalian. Silahkan website kami terkait dengan layanan sertifikasi kami di dalam sisera.batan.go.id. Di situ ada terkait dengan informasi terkait dengan layanan sertifikasi. Baik masalah harga, baik masalah istilahnya aduan dari Bapak sekalian,
silahkan ada di website LSP kami, yaitu sisera.batan.go.id. Saya kira itu kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator.